ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila madyana akhahum syu'aiba. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka yakni Syu'aib. Sama dengan ayat sebelumnya, sama dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang kisah rasul-rasul sebelumnya. Rasul dipilih dari kalangan mereka sendiri. Rasul diutus dan Allah memilihkan dari kalangan mereka sendiri yang sudah mereka kenal, yang sudah mereka pahami sifat dan wataknya, dan bahasanya juga dari bahasa mereka sendiri. Madian ini letaknya di dekat perbatasan Syam sana ya, dekat perbatasan. Jadi tetap mereka adalah orang Arab yang tinggal di sana. Bahasa mereka bahasa Ibrani. Bahasa mereka bahasa Ibrani. Mereka ini hidup di masa Nabi Musa. Jadi Nabi Syu'aib ini semasa dengan Nabi Musa. Nanti akan diceritakan pada saat Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Itu pada saat dari kejaran Fir'aun yang pertama ya, yang waktu setelah membunuh orang Mesir itu loh. Itu kan dikejar sama Fir'aun. Lalu kemudian melarikan diri sampai ke kota Madian, ke negeri Madian. Nah, negeri Madian ini dulu juga merupakan pelarian orang-orang yang kemudian berhasil membuat satu negeri sendiri yang aman. Makanya Nabi Musa ketika lari dari Fir'aun, kemudian sampai di negeri Madian ini, lalu melihat ada beberapa orang yang sedang ambil air minum di kayak telaga kecil gitu. Lalu ada dua orang perempuan yang nggak bisa ambil karena nggak dapat jatah antrian. Kemudian Nabi Musa tergerak untuk menolong mereka. Lalu karena pertolongan itu si perempuan ini matur sama bapaknya. Ternyata perempuan ini dua-duanya adalah anaknya Nabi Syu'aib. Anaknya Nabi Syu'aib. Singkat cerita intinya kemudian Nabi Musa menetap di situ hampir 10 tahun. Kemudian di akhir penetapannya itu dinikahkan sama satu di antara putrinya Nabi Syu'aib, sehingga Nabi Musa itu mertuanya Nabi Syu'aib itu mertuanya Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu menantunya Nabi Syu'aib. Nah, terhadap penduduk Madian, Nabi Syu'aib diutus untuk mengingatkan mereka juga. Peringatan pertama apa? Sama, ketauhidan. Ya, ketauhidan. Qala berkata Syu'aib, ya qaumi wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Sudah, berarti sebelum itu penduduk Madian menyembah selain Allah. Tidak seperti penduduk Mesir yang menyembah Fir'aun. Penduduk Madian menyembah berhala, menyembah patung-patung. Oleh karena itu maka materi dari dakwah pertama Nabi Syu'aib adalah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Mengajak menyembah Allah, mengajak untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kalian Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang berhak dan pantas untuk dituhankan betul
selain Allah. Jadi Allah yang paling layak, yang paling berhak dari segala sisi, gitu. Fa'auful kaila wal mizana wala tabakhasun nasa. Dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Kamu itu mbok adil dalam hal takaran, penuhilah, cukupkanlah timbangan dan takaran ketika kamu berdagang. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Dan juga kamu jangan curang dengan barang-barangnya orang-orang, kamu ambil melalui timbangan yang kamu beratkan. Kan ada itu ya, timbangan yang kemudian bawahnya dikasih pemberat. Jadi sudah pun ada, hingga akhirnya barang yang harusnya 1 kilo yang ditimbang hanya 3/4 on, ya kan? 3/4 kilo maksudnya. Karena apa ya? Karena di bawah timbangan pemberat itu dikasih pemberat yang lain. Sudah saya pernah dengar ya, saya pernah sampaikan ya cerita tentang ada satu desa di Indonesia yang dia produksi minyak kayu putih, tapi yang masih mentahan, yang belum diolah tuh. Jadi kulit-kulitnya pohon minyak kayu putih itu, pohon kayu putih itu diekspor. Negara-negara Eropa sangat senang, puas dengan produk atau hasil pertaniannya penduduk tersebut, desa tersebut. Sehingga selalu mereka mengandalkan kalau mencari pohon kayu putih ya dari desa itu. Luar biasa makmurnya. Tapi suatu saat kan memang kalau barang-barang yang diekspor ke negeri lain, maka negeri-negeri Eropa itu sangat selektif dan disiplin dalam meneliti. Selama sekian puluh kali pengiriman dan kerjasama baik, kayu putih yang dikirim itu baik semua. Tapi suatu saat ternyata harta atau rezeki yang didapat dari penduduk tersebut itu masih merasa tidak cukup gitu, padahal sudah berlimpah sebenarnya. Maka mulailah untuk berlaku curang. Begitu nyampe di Eropa, dilakukan sortir dan penelitian sertifikatnya, ternyata di dalam banyak karung itu terdapat kayu atau batu, sehingga ketika ditimbang itu penjual ini benar-benar dapat untung banyak, karena sesungguhnya berat kulit kayu putih tidak seberat misalnya 50 kilo, ternyata sebenarnya hanya sekedar 42 kilo, karena yang 8 kilo itu pemberat berupa kayu tadi itu di dalam karung kan. Maka sejak itu langsung negara-negara Eropa itu bersepakat untuk tidak pernah lagi ambil produk kayu putih dari Indonesia. Petani-petani lain yang bukan melakukan kecurangan, kena imbasnya semua toh. Nah, hal semacam ini ternyata terjadi sudah sejak zaman dulu. Mengurangi timbangan, curang terhadap takaran. Terutama ya biasanya penjual, ya kan? Nah, sehingga ini yang sering saya sampaikan, betapa Islam itu sampai mengatur pada persoalan-persoalan teknis perdagangan dan lain sebagainya. Nah ini, fa'auful kaila wal mizan. Cukupkanlah, penuhilah hak orang-orang yang kamu tawarkan jualan. Jadi kamu jangan mengurangi timbangan. Qad ja'atkum, dan kemudian kamu juga jangan menyembah selain Allah. Qad ja'akum bayyinatun mir rabbikum, sungguh telah datang keterangan yang jelas, bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Fa'uful kaila wal mizana wa la tabakhasun nasa asya'ahum.
aksi tipu-tipu itu sesimpel apapun itu diketahui Allah, dan aksi tipu-tipu itu sama dengan mengambil hak orang lain gitu. Ya, jadi haknya orang lain yang harusnya dapat sekilo, tapi yang dia terima apa? Setengah kilo atau 3/4 kilo. Ya kan mengecewakan. Apalagi ketika dia tahu dibukanya di rumah. Saya pernah beli durian itu. Ya, saya coba ngecek satu aja, ngecek satu secara random. Ya, dalam bayangan saya nanti buah-buah yang lain itu bagus semua, dan dia memberikan jaminan bagus semua. Akhirnya saya tawar beli kalau salah 10 buah atau berapa itu. Itu nyampe rumah ternyata dibuka semuanya bongkreng. Semuanya bongkreng. Dan saya yakin penjual tadi tahu bahwa itu bongkreng. Nah, ini untuk warning kepada siapapun yang bergerak dalam bidang niaga, jual beli, kita jual beli makanan, jual beli HP, jual beli apapun. Sampean harus jujur, jangan melakukan ini. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Kalau sampai sebenarnya sampean bisa nerangkan barang ini cacatnya di mana dan sebagainya, lalu sampean tidak menerangkan, atau sebaliknya sebenarnya barang ini ada kelengkapannya ABCD tapi sampean preteli sehingga harusnya dia punya hak itu tapi nggak jadi punya hak itu, ini masuk dalam konsep ini, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kamu mengambil barang-barang manusia lain sedikit pun jika tanpa izin Allah atau tanpa izin pemilik. Jangan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Maksudnya apa? Dulu bumi ini pernah hancur lebur nak karuan dengan dikirimkannya banjir di masa Nabi Nuh. Lalu berangsur-angsur membaik. Ini yang disebut islahiha. Kalian mulai memperbaiki. Tapi kalian juga, di sebagian di antara kalian malah mulai juga untuk merusaknya. Nah, ini yang disebut ba'da islahiha, dari sesudah berbuat kerusakan dan kemudian diperbaiki. Dzalikum khairul lakum, dan demikian itulah yang lebih baik untuk kalian, in kuntum mu'minin, jika kalian memang beriman. Nah, ini maka mafhum muwafaqahnya bisa dimaknai secara ini, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah orang yang ini tidak berbuat kerusakan di muka bumi, juga kemudian mereka orang yang benar-benar menegakkan timbangan, mereka orang-orang yang menyembah Allah, mereka orang-orang yang taat tunduk pada keputusan-keputusan Allah. Nah, ini orang-orang yang disebut mukmin. Makanya di akhir kalimat dalam surat ini, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Artinya diperingatkan seperti apapun, ya, diperingatkan seperti apapun, ujungnya tetap kembali kepada diri masing-masing. Makanya disebut dzalikum khairul lakum, itu baik jika kamu beriman. Kalau tidak beriman ya tidak bisa menyambut tawaran ayat tersebut untuk kemudian menyembah Allah satu-satunya. Artinya berarti kan sholat 5 waktunya tidak boleh telat. Minimal menyembah itu kan itu. Padahal sebenarnya menyembah itu spektrumnya luas. Wa ila madyana qaum tadi, ya qaumi ibudullah tadi, spektrumnya luas. Gitu. Dan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, selain bicara tentang bumi dalam arti materi, gunung, laut, udara, itu jangan berbuat kerusakan setelah dulu pernah kalian rusak sehingga ada azab Allah yang turun. Selain karena itu, wala tufsidu fil ard,
jangan buat kerusakan di muka bumi, termasuk juga penyelewengan akidah. Jadi ketika jangan berbuat kerusakan di muka bumi, secara lahir itu tidak ada kerusakan apa-apa loh ya. Tidak ada. Jadi jangan mengira bahwa Rasul-Rasul itu hadir pada saat kerusakan bangunan, kerusakan. Enggak. Yang dimaksud Allah itu adalah kerusakan mental, kerusakan agama. Itu juga wala tufsidu fil ard itu. Makanya kemudian orang kafir Mekah ketika dibilang juga la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Kita ini orang-orang yang selalu berbuat baik, kita ini jangan salah Muhammad. Kalau ini Nabi Syuaib juga begitu. Jangan salah Syuaib, kamu itu siapa kok nyuruh-nyuruh kami, apalagi menghentikan tradisi nenek moyang hanya demi ajaranmu yang juga kurang jelas. Nah, kalau ajaran kita dianggap kurang jelas itu kan berarti tidak ada niatan sama sekali untuk bergabung di dalam agamanya yang dibawa Nabi Syuaib. Karena menganggap bahwa Nabi Syuaib beserta kelompoknya itu kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang tidak punya strata sosial, tidak punya strata pendidikan, tidak punya strata harta, gitu loh. Jadi ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa kenapa Rasul itu diutus dari bangsanya sendiri dengan bahasa yang dimengerti. Ya karena memang penjelasan itu kan butuh lebih detail, sehingga tidak menggunakan bahasa asing, juga tidak mengutus dengan makhluk asing yang diminta oleh orang-orang itu kan gitu. Hai Syuaib, kamu itu orang biasa di antara kami. Kalau Tuhan itu mau ngutus utusan ya ngutus malaikat. Nah gitu. Jadi kriterianya, atau kalaupun tidak malaikat ya tokoh-tokoh yang terkenal lah. Bukan kamu yang Syuaib nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak terkenal apa-apa. Sehingga penghinaan itu yang sering muncul, yang sering didengungkan oleh umat. Nanti akan kita lihat lagi juga bagaimana jawaban umatnya ketika diseru seperti itu. Nanti akan di ayat-ayat selanjutnya. Dan selalu jawaban umat itu didorong oleh kecintaan mereka terhadap harta, didorong mereka kecintaan mereka terhadap Tuhan-Tuhan ghairuhu selain Allah. Dzalikum khairul lakum. Nah, maksudnya kamu kalau tidak berbuat kerusakan, kalau kamu juga menyembah Allah, kamu tidak menyekutukan Allah, kamu kemudian menakar timbangan dengan baik, maka itu adalah kata Allah, dzalikum khairul lakum. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Gus, ini tadi dijelaskan tentang keuntungan. Jadi yang saya tanyakan begini, masalah barter umpama seandainya ada orang yang mau kerjasama dengan kita, umpama kita disuruhnya umpama untuk membeli pupuk, umpama kan beli pupuk satu sak itu kan 50 kg. Lalu kata petani padi atau petani kopi, nah dalam satu sak itu nanti kamu setelah panen akan saya kasih 20 kg padi atau 20 kg beras setelah panen. Apakah itu menyalahi termasuk keuntungan yang kurang bagus atau seperti apa? Karena kan harga coba diulangi lagi hitungannya gimana tadi Pak Sofi? Kita ada petani, Bang, petani sawah, petani garam. Nah,
petani garap itu tadi menyuruh kita untuk membeli pupuk satu sak, kan satu sak Polska atau satu sak Korea. Harga satu sak Korea itu di tempat kita ini 170.000. Nah, lalu itu dibayarnya nanti setelah panen apa namanya ini padi. Nah, dia akan membayar dengan kita tadi barter itu Gus, barter. Jadi membayar dengan 20 kilogram beras. Nah, tukarnya itu tadi. Nah, apakah itu termasuk keuntungan yang berlebihan atau seperti apa? Karena harga beras di tempat kita ini untuk sekarang 12.000 per kilogram. Mereka ada lebih di situ. Begitu. Apakah itu menyelisihi atau bagaimana itu Gus? Demikian. Jadi pertukarannya itu antara dua komoditas yang berbeda. Kopi ditukar beras gitu lah. Bukan Gus, pupuk kita menyediakan pupuk ditukar dengan beras atau kopi gitu. Tapi harganya tetap sama. Misalnya pupuk yang dijual itu harga 1 juta, nanti kopi atau beras yang dipanen itu yang dibayarkan juga 1 juta gitu. Enggak Gus, agak lebih harga beras karena jangka waktu tadi. Jangka waktu yang apa namanya kan yang menentukan yang petani yang menentukan. Saya menyediakan pupuk 1 sak, nanti akan saya bayar dengan beras 20 kg setelah panen, pasca panen begitu. Oh ya, kalau misalnya yang menentukan itu petani, ya enggak apa-apa kan? Karena kan kalau misalnya yang menentukan, pupukmu 1 sak nanti tak beli harga beras 2 sak, taruhlah begitu misalnya. Kalau pupuk di 3 bulan yang sebelumnya itu harganya misalnya hanya 1 juta, lalu nanti setelah panen kamu tak bayar harga 1.200.000 gitu kan? Nah, ini kan jual beli soalnya, bukan hutang gitu loh. Kalau sampean misalnya hutang itu beda lagi. Beda, hutang kemudian berbayar dengan berbunga, ada tambahan, itu namanya riba. Tapi kalau sampean memang sudah sejak awal itu saya beli pupukmu tapi bayarnya nanti ya, saya beli pupukmu yang sekarang harga 1 juta ini, kamu tak kasih laba 200.000 dari beras yang harganya 1.200.000 nanti, tapi boleh saja, itu kan laba buat orang yang jual pupuk gitu. Jadi dia antar barang dengan barang ya, bukan uang dengan uang. Jadi yang dilarang itu kan riba itu kan karena uang dengan uang, bukan uang dengan barang atau barang dengan barang. Jadi kalau modelnya itu pupuk ditukar dengan beras dan ada kelebihan harga di beras, nggak apa-apa. Sama dengan jual beli yang dapat laba itu. Yang tidak boleh adalah ketika hutang piutang. Saya hutang uang untuk beli pupuk atau hutang pupuk, kemudian sampean ada margin hutangnya itu. Dulu hutang 10.000, sekarang bayarnya jadi 12.000. Nah, itu yang disebut riba ya. Karena sampean pinjemnya itu pinjem uang, lalu mengembalikannya pun dalam bentuk uang. Tuh. Ya. Oke, ada lagi? Gus, kalau saham itu bagaimana Gus? Boleh Gus? Gimana? Saham misalnya kita beli saham itu terus nanti kan tiap bulan dapat dapat uang lebih gitu loh Pak. Ya kalau sahamnya itu jelas dengan pembagian bagi hasil yang jelas sejak awal, tidak fluktuasi berdasarkan bursa efek. Bursa efek itu jelas-jelas judi di sana ya. Karena pertama tidak jelas barangnya, kemudian yang kedua juga tergantung, masa kita jual beli tergantung statement para politisi. Kalau presiden batuk saja harga saham jadi turun, gitu tuh kan nggak real. Di dalam Islam itu jual beli itu harus real. Saham itu kalau misalnya Mbak Lili punya usaha ayam, modalnya 10 juta. Lalu saya nanam ikut modal, penyertaan modal lah di situ itu.
2 atau 3 juta. Berarti kan kalau 3 juta atau 2,5 juta berarti kan saya punya saham 25% di peternakan Bu Lili. Sehingga kalau suatu saat dapat laba bersih 1 juta, maka Bu Lili 750.000, saya 250.000. That's okay. Tapi kalau saham yang dalam bentuk absurd, misalnya kita beli saham di bursa efek, PT molak-malik segala macam gitu. Yang kita tidak tahu itu produknya apa, pabriknya di mana, terus harga saham yang dulunya kita beli per lembar itu 1.200, kita sudah beli 1 juta lembar atau 1.000 lembar. Berarti kan, ya kan? Lalu kemudian ujuk-ujuk bulan depan harga sahamnya jadi turun hanya 500 per lembar, hanya karena misalnya gejolak ekonomi di negara Papua Nugini. Ini kan apa ini? Gitu loh, enggak jelas Pak. Ini yang kayak gini yang enggak boleh. Ada unsur judi di sana. Sangat mungkin para spekulan mempermainkan itu. Indonesia dulu juga begitu. Tahun 98-97 itu krisis ekonomi ya karena oknum-oknum seperti para bankir-bankir Yahudi yang mempermainkan kondisi keuangan kita gitu loh. Nilai mata uang kita itu kan meskipun tidak masuk dalam bursa saham, itu tetap di dalam kurs mata uang itu ya seperti dipermainkan oleh gitu. Yang kayak gitu yang ada unsur judi, ketidakpastian, uncertainty itu Bu Lili, yang kemudian membuat itu tidak boleh. Tapi kalau penyertaan saham langsung yang tadi seperti yang contohkan ternak sampean tadi, tidak apa-apa ya. Jadi harus dilihat kasusnya. Oke? Ada lagi? Konten Gus, ini sekalian. Ya Pak Jo. Kalau kita memanfaatkan jasa calo itu gimana Gus? Jadi kasus gini, kalau kita mau samsat kendaraan kan gitu, kalau kita samsat sendiri sudah ada KTP, itu harus dilengkapi juga dengan surat kuasa. Habis itu kalau itu udah lengkap, kita nunggu itu lama Gus. Nah, untuk singkatnya, tidak pakai KTP juga tidak pakai surat kuasa, bahkan foto aja itu bisa jadi guys. Nah itu seperti guys. Harus dipisahkan ya. Ada dua hal di sini. Yang pertama hal tentang pelanggaran aturan, pelanggaran aturan di mana harusnya ada KTP jadi nggak ada KTP. Itu kan urusan para calo dengan petugas-petugas di Samsat sana, ya kan? Itu silakan diterjemahkan apakah pelanggaran aturan semacam itu dosa atau enggak. Yang kedua adalah tentang profesi calo. Profesi calo ini kan profesi jasa, ya. Jual jasa, jual jasa. Jadi, kamu sedang nyari apa? Nyari motor. Atau saya pengen nyamsat mobil. Lah kamu mau ngurus sendiri tah ke Samsat? Wah, gak ada waktu aku. Nanti aku harus bolak-balik gini bla 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 dan sebagainya. Ya wis tak uruskan. Nah, berapa ya? Kalau urus sendiri kan harga normal kan 750.000. Kalau lewat saya tak uruskan, saya yang nanti riwa-riwi. Jadi 1 juta ya gitu misalnya. Lah biaya 250.000 ini kan biaya jasa, enggak apa-apa kalau itu gitu loh. Jadi profesi calonya ini enggak apa-apa, asalkan tidak ada kebohongan di sana ya. Misalnya biaya aslinya 750.000 lalu dia bilang 1 juta, lalu dia masih ngecas lagi biaya jasa 250.000 atau sehingga yang harusnya 750.000 menjadi 1.250.000, ada kebohongan bahwa biayanya aslinya 1 juta. Nah kalau kebohongan kayak gini udah enggak boleh.
Tapi kalau dia jujur bahwa biaya aslinya misalnya 250.000 dan semua clear tahu, lalu dia ngeces kita 1 juta atau 1.100.000 dan dia clear memang itu jasa dia, kita mau, boleh, nah apa-apa deal itu. Nah, kemudian terkait urusan kok bisa lebih cepat, nah itu kita serahkan ke dia toh. Bagaimana teknis dia melobi orang di dalam sana. Makanya saya pisahkan tadi menjadi dua hal yang berbeda. Profesi calonnya selama dia jujur, selama dia lakukan dengan sesuai prosedur yang aturan, tidak ada tipu-tipu, boleh, nggak apa-apa itu. Itu namanya profesi jasa. Tapi kalau kemudian dia ada tipu-tipu, nah ini dosanya itu bukan pada profesinya, tapi dosanya adalah pada tipu-tipunya, gitu loh. Tuh, jadi boleh saja. Ya, kalau mau saya, ya kayak calo-calo tanah kan kadang bondo abab toh. Bondo abab. Jadi nggak modal apa-apa dia. Ada tanahnya orang, kemudian Mas mau tak jualkan tak gitu. Sehingga yang diiklankan di marketplace atau manapun itu nomor si calo, jual tanah sekian. Kecuali kalau kemudian sang pemilik tanah inisiatif untuk dijual tanah tanpa perantara, itu kan. Nah, yang perantara ini kan ya memang ya namanya cari makan, asalkan tidak tipu-tipu tadi. Wah, tanah itu harganya 1M padahal 750.000 juta. Itu nanti ngomongnya kepada calon pembeli, orangnya minta 1,2 M, padahal orangnya hanya minta 750.000. Nah, di sana kan ada selain unsur menipu calon pembeli, juga ada unsur merugikan penjual toh. Karena kemudian penjual susah lakunya. Penjual sebenarnya cuma minta 750.000 tapi dia bilang net 1 juta itu. Nah, ini yang kita bedakan profesi dan bagaimana cara profesi itu menjalankan. Dagang itu boleh. Tapi ketika dia berdagang kemudian mengurangi timbangan, nah di situ yang kemudian tidak boleh, gitu loh. Jadi sama dengan calo tadi aja. Kalau calo-calo yang saya pakai itu kemudian tetap sesuai prosedur, mengikuti aturan, cuma dia karena dekat dengan orang dalam lalu dipercepat, nah itu monggo aja milik dia itu. Gitu nggih. Jadi bedakan. Jadi tolong nanti segera dijualkan yang CRV2 itu karena penting. Jangan ganggu tok. Kan nunggu komandannya dulu, Bos. Mas Ayu. Jadi Ayu. Jadi gitu, tak apa itu. Jadi kalau sesuai profesi dan ya profesinya jasa itu jual jasa ya. Makanya saya sering lebih baik lewat calo memang sering kali kalau ngurus kayak gitu. Kenapa ya? Karena ribetnya di sana itu harus antri apa segala macam. Saya kemarin kan baru memperpanjang paspor ya. Baru memperpanjang paspor juga begitu. Kalau ada sudah tarifnya, mau ekspres atau mau biasa. Kayak kopi ada espresso segala. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita diberikan Allah, mencintai Allah melebihi lain-lain ya. Sehingga kita tidak tertipu oleh dunia. Selamat dunia sana. Amin Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat al akhyar. Allahumma hdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina. Innaka taqdi wa la yuqda alaika wa innal dzulma wa la yuzma ataita rabbana. Astaghfiruka wa atubu ilaika Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa badal hasdina wa najina syaitan jami kufar rabbana najina wa lina syaitan rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin Allahumma fa'ad darajatana rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana waj'alna muslimina laka mughfiratan wa tansurna al-qadirin Allahumma afriq lana sabra sabit imanana Allahumma afriq lana sabra sabit imanana ومن قبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.